Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muzaki adalah seorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal, muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Yang kedua, macam-macam zakat yaitu zakat mal dan zakat nafs. Selanjutnya, ketentuan muzaki. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik dan berakal sehat, yang keempat memiliki harta yang cukup untuk nisab, yang kelima memiliki harta yang sudah memenuhi haul, yang keenam memiliki harta secara sempurna, dan yang terakhir adalah orang yang berkecukupan atau kaya. Selanjutnya yakni mustahik di dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Mustahik di Indonesia yang pertama adalah kelompok fakir. Termasuk dalam kelompok ini adalah orang yang tidak berharta dan tidak tercukupi makanan, pakaian maupun tempat tinggalnya, tidak mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, kelompok miskin, artinya orang yang masih memiliki sesuatu untuk menutupi hajatnya, tapi tidak cukup. Yang ketiga adalah kelompok amil zakat, yang keempat adalah kelompok mu'alaf, yang kelima adalah kelompok rikob. Nah, penafsiran rikob mulai dari budak, bangsa terjajah, dan karyawan atau buruh pada dasarnya berporos pada adanya kekuasaan satu pihak terhadap pihak lain. Dalam hal ini, yang menjadi pengait antara keduanya adalah kondisi perekonomian, di mana satu surplus dan yang lain defisit. Kemudian kelompok gharim adalah orang yang mempunyai utang dan aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut. Atau terlilit utang. Kemudian yang ketujuh adalah kelompok fisabilillah. Fisabilillah sangat berdekatan dengan pemahaman jihad berperang di jalan Allah. Namun demikian, apabila tidak lebih dalam memahami kata fisabilillah, ternyata lebih luas dari pengertian berperang di jalan Allah. Nah, apabila dikaitkan dengan Indonesia sekarang yang tidak dalam kondisi berperang dengan pihak manapun, maka tentu dana ini harus dialihkan kepada bentuk lain dari berjihad di jalan Allah. Bukan mereka yang mengangkat senjata api, tapi bagi mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan panji agama Allah di muka bumi ini. Yang ke-8 adalah kelompok Ibnu Sabil. Nah, menurut jumhur ulama adalah kiasan untuk musafir atau perantau, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Ada juga golongan yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya, yang kedua adalah orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga, yang ketiga keturunan Rasulullah, yang keempat ahlul bait atau mengambil sedekah zakat, yang kelima adalah orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri, dan yang keenam adalah orang kafir, hanya berhak diberi sedekah. Terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.